Anehnya, kenapa hal seperti ini mereka tidak tahu? Kenapa tidak membaca terlebih dahulu kitab-kitab yang terkait masalah yang mau disampaikan dalam ceramahnya? Agar tidak menimbulkan kekacauan, kesalahan. Ini kan sebuah kesalahan fatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan terkait penambahan kata sayyidina sebelum nama Nabi Muhammad SAW. Hal ini sangat penting karena sebagian kawan kita ada yang meyakini bahwa hal itu tidak dibenarkan. Malah dai Wahabi Salafi seperti di video sebelumnya memberikan alasan yang sangat tidak masuk akal. Ia mengatakan bahwa penambahan sayyidina itu dapat menurunkan derajat baginda Nabi. Ini kan akal mana yang bisa menerima alasan seperti ini? Masa kata sayyidina kalau kita artikan junjungan kita lah. Junjungan kita ini dapat menurunkan derajat. Kan sungguh kelucuan yang nyata. Oke, langsung saja. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 63 berfirman yang berbunyi, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da al-ayah. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum, jangan kalian jadikan panggilan baginda Nabi di antara kalian ka du'ai ba'dikum ba'da, seperti halnya panggilan sebagian kalian dengan yang lain. Maksudnya apa? Nah, untuk memahami ayat, kita harus merujuk pada ahlinya, para ulama tafsir. Kami akan bawakan tafsir dari Ibnu Katsir selaku murid langsung Ibnu Taimiyah. Beliau menuliskan mengenai tafsir dari ayat ini, qala ad-Dhahhak an Ibni Abbasin. Ad-Dhahhak berkata dari Ibni Abbas, kanu yakuluna ya Muhammad ya Abul Qasim, bahwa orang Arab dulu memanggil baginda Nabi dengan sebutan ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai bapaknya Qasim, seperti itu. Fanahahumullahu azza wa jalla an dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang panggilan yang demikian. Alasannya i'zaman li nabiyhi, karena untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shalawatullah wasallamuhu alaihi. Qala, lanjut beliau berkata, faqalu ya Rasulullah ya Nabiyallah wa hakada qala Mujahid wa Sa'id bin Jubair. Kemudian orang Arab, ya sahabat, mengatakan atau memanggil baginda Nabi dengan sebutan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Seperti itu setelah adanya larangan menyebut nama baginda Nabi secara langsung. Wa qala Qatadah berkata, amarallahu ayyuhaba nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Nabi Muhammad itu dimuliakan. Wa ayyubajjalah, dimuliakan, wa ayyu'azzamah, dan diagungkan, wa ayyusawwadah, dijunjung tinggi. Kalau kita bahasakan yang menggunakan sayyidina. Jadi penyebutan sayyidina itu termasuk dalam ayat ini. Bahwasanya itu adalah tata krama kita ketika menyebutkan nama baginda Nabi. Maka sangat tidak tepat apa yang menjadi alasan dai Wahabi. Anehnya, kenapa hal seperti ini mereka tidak tahu? Kenapa tidak membaca terlebih dahulu kitab-kitab yang terkait masalah yang mau disampaikan dalam ceramahnya?
agar tidak menimbulkan kekacauan, kesalahan. Ini kan sebuah kesalahan fatal. Mengatakan kata Sayyidina itu tidak dianjurkan atau dilarang, sehingga disuruh untuk ditinggalkan. Ini kan pemahaman yang kacau. Terus bagaimana menyikapi hadis baginda Nabi yang dalam redaksi sholawat Ibrahim tanpa Sayyidina? Apakah di sana berarti ada larangan? Ya tidak. Bukan berarti tidak adanya kata Sayyidina terus beliau melarang. Bukan seperti itu cara memahami. Kami bawakan biar lebih jelas keterangan dalam kitab Asnal Matolib fi Syarhi Raudhit Thalib karangan Imam Zakaria Al-Ansori, ketika beliau menjelaskan tentang masalah paling sempurnanya redaksi sholawat ketika kita dalam sholat, ya seperti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ila akhir. Terus di bawah ada kata-kata seperti ini, washtuhira ziyadatu sayyidina qabla Muhammad, bahwa sudah masyhur menambahkan kata sayyidina sebelum nama Nabi Muhammad. Wa fi kaunihi afdol nadharun, yang jadi masalah mana yang lebih afdol, apakah menggunakan sayyidina atau tanpa sayyidina. Ini yang diperbincangkan oleh ulama, bukan tidak dianjurkan lantas disalahkan, bukan seperti itu. Makanya marilah kita kembali kepada pemahaman ulama yang lebih paham akan isi Al-Quran dan hadis. Kita lanjutkan. Wa fi hifdzi anna Syekh Izzuddin banahu ala annal afdal sulukul adab am imtithalul amri. Kata beliau, wa fi hifdzi, dalam ingatanku bahwa Syekh Izzuddin bin Abdissalam menyikapi hal ini berpijak pada kaidah bahwa yang lebih afdol itu kita menggunakan tata krama atau mengikuti perintah. Maksudnya apa? Dalam redaksi sholawat, perintah baginda Nabi atau bahasa yang beliau ucapkan tanpa sayyidina, apakah kita ikuti ini atau kita menambah dengan sayyidina, yaitu kita mendahulukan adab. Lah ini yang diperbincangkan. Fa'alal awal, kalau kita mengikuti pendapat yang pertama, yakni menggunakan sayyidina, berarti lebih mendahulukan adab, yustahabbu, maka penambahan sayyidina disunnahkan. Dunasani intaha. Kalau pendapat yang kedua tidak disunnahkan, apakah dilarangnya? Tidak, hukumnya cuma tidak sunnah. Seperti itu. Ini perlu diperjelas agar tidak salah paham. Sulukul adab atau imtisalul amri itu maksudnya seperti ini. Dalam penambahan kata sayyidina, ini berarti kita lebih mendahulukan adab dalam penyebutan nama baginda Nabi. Oh, berarti tidak ikut perintah? Bukan seperti itu. Dalam kitab-kitab yang lain, coba dibuka nanti di kitab-kitab fikih, syarah-syarah minhaj, itu banyak disebutkan di sana bahwa dalam sulukul adab ini berarti dia telah mengamalkan perintah Nabi, yakni sholawatnya sesuai dengan redaksi baginda Nabi, terus ada tambahan adab seperti itu. Jadi dalam penambahan kata sayyidina berarti dia telah melakukan dua hal. Satu, tata krama, yang kedua, perintah baginda Nabi. Seperti itu. Ya demikian yang mengatakan lebih didahulukan imtisalul amri, yakni menjalankan perintah baginda Nabi yang memang tanpa sayyidina dalam redaksi sholawat. Bukan berarti orang yang mengamalkan hal ini tidak beradab, bukan. Malah di sana juga ada adab juga, sama dengan yang sebelumnya. Jadi keduanya ini sama-sama benar. Yang tidak benar itu yang mengatakan penambahan sayyidina ini tidak dibenarkan dan salah, harus ditinggalkan. Ini yang tidak benar. Pertanyaan selanjutnya, penambahan kata sayyidina ini berlaku umum apa tidak? Maksudnya di dalam sholat ataupun di luar sholat juga? Jawabannya,
penambahan kata sayyidina ini dianjurkan di semua keadaan ketika menyebutkan nama baginda Nabi. Keterangan ini terdapat dalam kitab Hasyiatul Jamal ala Syarhil Minhaj karangan Syekh Sulaiman Al-Jamal. Beliau mengatakan, wa innama tuliba wasfuhu biha litasyrifih. Mensifati baginda Nabi dengan kata sayyidina atau menambah kata sayyidina itu tujuannya untuk memuliakan. Jadi hal itu dianjurkan, alasannya untuk memuliakan baginda Nabi. Wa huwa yaqtadi al-umum fi jami'il mawadi'ih allati yudhkaru fiha ismuhu alaihi salatu wassalam, intaha. Penambahan atau dianjurkannya menambah kata sayyidina sebelum nama baginda Nabi ini berlaku umum di semua keadaan di mana nama baginda Nabi disebutkan. Maka sudah jelas kesimpulannya, menambahkan kata sayyidina di dalam sholat pada sholawat Ibrahimiyah itu ada dua golongan ulama, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Tidak ada yang mengatakan dilarang haram, tidak ada. Terus di luar sholat seperti barusan itu berlaku umum, dianjurkan. Terakhir, keputusan ada di tangan kawan-kawan. Mau ikut Nabi, Al-Quran, hadis melalui jalur ulama apa jalur dai-dai Wahabi. Silahkan tentukan pilihan Anda. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.